Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 2573 sampai bab 2576. Bab 2573 tentu saja seseorang. Mengejutkan, sangat mengejutkan, belum pernah melihat ini. Semua orang tahu tentang pegunungan Kunlun. Dan ketika saya datang ke Universitas Kunlun sebelumnya, semua orang bisa melihatnya dari kejauhan. Tapi sekarang ada celah yang begitu besar, buatan manusia. Boom, tiba-tiba semua orang memikirkan sesuatu. Sesuatu baru saja terjadi yang menjungkir balikkan Universitas Kunlun. Itu pasti gerakan yang datang dari suatu tempat, kan? Ya Tuhan, bagaimana Anda melakukannya? Apakah itu disebabkan oleh praktik dekan dan wakil dekan? Semua orang terkejut ketika memikirkan tentang apa yang dikatakan Tian Shen Shuai. Ya Tuhan, bagaimana ini bisa dilakukan? Saya tidak bisa membayangkannya. Semua orang yang hadir dikejutkan oleh kekuatan dahsyat ini. Saya hanya tahu bahwa 3 teratas dalam daftar dewa itu sangat kuat. Tapi belum ada yang melihat seberapa kuatnya. Chen Kong juga sangat kuat. Saya merasakan auranya yang kuat. Tapi aku belum pernah melihat betapa kuatnya dia sebenarnya. Tidak ada seorang pun yang pernah mengalami pukulan tiba-tiba dari orang yang benar-benar berkuasa. Sekarang melihat kekuatan penghancur yang luar biasa ini, semua orang tercengang. Saya kira dekan dan 2 wakil dekan harus menyerang dengan seluruh kekuatan mereka untuk mendapatkan kekuatan penghancur seperti itu. Sangat tidak mungkin bagi satu orang. Kata Yin Zhengping. Ya, itu pasti. Tidak mungkin satu orang memiliki kekuatan penghancur seperti itu. Yang berbicara adalah Dewa Perang Sura, yang sekarang berada di bawah sekte Tian Shen Shuai. Ya, kalau dipikir-pikir, kamu tahu itu tidak mungkin bagi satu orang. Kalau tidak, kenapa kamu tidak keluar saja dan membunuh Chen Kong? Semua orang menganalisis, dan sangat yakin. Saya merasa tidak mungkin seseorang bisa begitu merusak. Jelas tidak sendirian. Ribuan orang setuju dengan suara bulat. Jika 3 orang bisa memukulnya seperti ini dengan satu pukulan, itu terlalu kuat, kan? Ya, bahkan mereka bertiga. Itu sangat kuat. Akan sangat keren jika aku menjadi murid mereka. Semua orang berkata satu demi satu. Haha. Siapa bilang ada 3 orang? Tiba-tiba terdengar suara yang tidak pada tempatnya. Semua orang melihat. Itu Jiao Tianyu. Segera setelah itu, Ning Jinye, Zheng Wenbo, dan Chen Qizheng juga berkata, ya, siapa yang mengatakan 3 orang? Orang-orang lainnya juga berkata, mereka yang mengatakan 3 orang, mata Anda yang mana yang melihat 3 orang? Pertanyaan orang-orang ini, semua orang sedikit bingung. Jika orang lain mengatakannya, mereka tentu tidak percaya. Tapi apa yang dikatakan orang-orang di depanku ini? Itu berbeda. Mereka telah berada di sini sepanjang waktu, dan mereka mungkin telah melihat sesuatu. Atau menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Boom! Yin Zhengping dan yang lainnya tiba-tiba berpikir bahwa Jiao Tianyu dan yang lainnya mungkin menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, dan ekspresi mereka berubah drastis. Ternyata kamu bisa melihatnya dari sini, sudut ini baik-baik saja. Ya Tuhan, ternyata mereka benar-benar bisa melihatnya dari sini, beruntung sekali kan? Saat ini, semua orang sedikit iri pada sekelompok orang ini. Setidaknya saya melihat bagaimana pegunungan Kunlun dirusak. Melihat pemandangan ini, saya tidak akan menyesal dalam hidup saya. Jiao Tianyu, tolong beritahu saya, apakah kamu melihatnya? Kamu pasti sudah melihatnya. Yin Zhengping dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak satu demi satu. Yang lain juga melihat ke sana. Saya sangat ingin tahu apa hasilnya. Tentu saja aku melihatnya, kami melihatnya dengan jelas.
Jiao Tianyu dan yang lainnya tertawa, dan ekspresi bangga. Keanggunan pukulan Ye Junlin masih terpatri dalam benak mereka. Mereka bangga menjadi mentor, ekspresi mereka terlihat di mata semua orang, seolah-olah mereka benar-benar pernah melihatnya sebelumnya. Berapa banyak orang di sana? Zhu Shaoyuan bertanya dengan gugup dan bersemangat. Apakah itu 3 orang? Bahkan Qilin tidak bisa tidak bertanya. Tentu saja tidak, itu seseorang, kata Jiao Tianyu. Sendirian. Kalimat ini sangat menyentuh psikologi setiap orang. Bukankah ini terlalu mengejutkan? Bagaimana seseorang bisa menciptakan gerakan sebesar itu? Seberapa kuat dia? Tak terbayangkan. Bab 2574 dikerjakan oleh Guru Ye. Siapa itu? Katakan padaku siapa itu? Yin Zhengping meraih bahu Jiao Tianyu dan mengguncangnya dengan kuat. Apakah kamu melihat wajah sebenarnya dari orang yang mengambil tindakan? Katakan yang mana itu. Petik 2. Semua orang bersemangat. Teriak buru-buru. Mereka semua ingin tahu yang mana di antara ketiga dewa kegelapan itu. Aku tidak akan memberitahumu. Jiao Tianyu dan yang lainnya menolak. Hal ini membuat semua orang marah. Tapi saya cemas. Saya benar-benar ingin tahu siapa itu. Terutama Yin Zhengping dan yang lainnya terlihat sangat cemas. Misi mata-mata ini adalah untuk mengetahui identitas ketiga dewa kegelapan. Mereka tidak ingin melepaskan petunjuk apapun. Sangat sedikit mata-mata yang tampak lebih cemas dibandingkan siapapun. Bahkan mereka sendiri tidak menyadarinya. Kecuali Yin Zhengping, ada yang lain. Ada sepasang mata dalam kegelapan yang mencatat semua ini. Silakan pergi, kami akan memulai pelatihan. Jiao Tianyu tidak ingin terlalu banyak perubahan terjadi dan meminta semua orang untuk mundur. Oke, ayo pergi. Bukankah kamu baru saja melihatnya? Apa gunanya? Apakah kamu masih bisa masuk? Tidak mungkin. Kamu tidak akan pernah punya kesempatan. Dan kita akan memiliki peluang besar untuk masuk. Semuanya mencibir. Tapi Jiao Tianyu dan yang lainnya tidak bergeming dan mengabaikan mereka sama sekali. Mereka terus berlatih. Semua orang merasa bosan. Seorang pecundang memimpin sekelompok orang yang ceroboh. Tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Sama seperti nasibmu, kamu hanya bisa tinggal di sudut ini selama sisa hidupmu. Semua orang pergi satu demi satu. Setelah semua orang pergi, Yin Zhengping dan yang lainnya pergi dan kembali. Jiao Tianyu, selama kamu memberitahuku apa yang kamu lihat, jika kamu ingin belajar di bawah bimbingan tutor itu, kami akan mengaturnya untukmu. Petik 2. Kami tahu kalian tidak ingin tinggal di bawah bimbingan Ye Junlin untuk waktu yang lama, beritahu kami apa yang Anda lihat, dan kami akan mengaturnya untuk Anda. Oke. Ternyata Yin Zhengping ingin menipu Jiao Tianyu dan yang lainnya agar melihat apa yang mereka lihat. Dia justru mengedepankan segala syarat yang menggiurkan. Jiao Tianyu dan yang lainnya telah memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Untuk mengetahui apa yang mereka lihat, mereka sebenarnya menanyakan pertanyaan seperti itu. Pasti ada sesuatu yang salah. Jiao Tianyu dan yang lainnya sangat pintar. Mereka saling memandang dan berkata, baiklah, aku akan memberitahumu. Petik 2. Sebenarnya, semua ini dilakukan oleh instruktur kami, Ye. Iya. Itu sebenarnya dilakukan oleh instruktur kami, Ye, instruktur Ye. Beberapa orang mengatakan yang sebenarnya. Jangan membuat masalah. Bagaimana Ye Junlin bisa melakukan ini? Mendengar jawaban ini, tentu saja, Yin Zhengping dan yang lainnya tidak mempercayainya. Saya pikir Jiao Tianyu dan yang lainnya sedang mempermainkan mereka. Tidak apa-apa jika Anda tidak ingin mengatakannya. Bahkan jika kamu mengatakan kamu melakukannya sendiri, kamu lebih dapat diandalkan daripada Ye Junlin. Oke. Apakah kamu bercanda dengan kami?
kamu tidak ingin mengatakannya, kan? Kamu akan menyesalinya. Yin Zhengping dan yang lainnya pergi setelah meninggalkan beberapa patah kata. Petunjuk ini terlalu besar hari ini. Itu sebabnya mereka begitu cemas dan panik mencari petunjuk. Faktanya, itu sedikit terbuka. Setelah mereka pergi, Ye Junlin muncul. Jiao Tianyu segera memberitahu Ye Junlin tentang temuan mereka. Baiklah, aku mengerti. Kamu tidak perlu memperhatikannya. Petik 2. Keesokan harinya, Ye Junlin mengumpulkan timnya. Semua orang berdiri dengan rapi. Dia berangkat dengan penuh semangat menuju pintu. Semua orang terkejut. Kudengar Ye Junlin akan membawa mereka ke puncak dunia untuk melihat tulisan di loh batu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Seseorang yang bahkan tidak ada dalam daftar dewa masih bisa mengajak orang untuk melihatnya itu. Aku baru saja mengatakan Ye Junlin tidak bisa mengajarkan apapun. Dia hanya melakukan hal-hal yang membosankan. Jiao Tianyu dan yang lainnya mencibir. Kamu tidak tahu apa yang akan kami lakukan. Sekelompok orang bodoh. Melihat semua orang, mereka masih sangat senang. Semua orang terlihat seperti orang bodoh. Saat semua orang hendak keluar dari gerbang Akademi Kunlun, sesosok tubuh tiba-tiba keluar. Hentikan Ye Junlin dan rombongannya di depan pintu. Jangan biarkan mereka pergi. Li Ziran. Orang ini adalah Li Ziran. Semua orang tidak memahami perilaku Ye Junlin yang membawa semua orang ke puncak dunia. Li Ziran juga tidak mengerti. Dia tidak bisa menahan diri untuk menghentikannya. Junlin, aku mohon, jangan tunda yang lain, patuhlah. Kita bukan lagi mentor, kita hanya harus melakukan urusan kita sendiri, jangan terlibat dalam hal ini. Li Ziran memohon, ya, bos, jika kita tidak memiliki berlian, kita tidak akan melakukan pekerjaan porselen, dengan sedikit kekuatan kita bisa menjadi mentor seperti apa? Iya, ayo berhenti, kita tidak akan menjadi mentor lagi, jangan tunda yang lain. Terlalu banyak bibit yang bagus terbuang sia-sia seperti ini. Qilin dan yang lainnya tidak tahan dan tidak bisa menahan untuk tidak berkata. Hahaha. Semua orang tertawa. Bahkan kakak perempuanku sendiri menganggap kamu tidak memenuhi syarat, jadi kamu masih berani menjadi tutor. Apakah kamu punya kekuatan? Kamu bahkan tidak buang air kecil untuk menjaga dirimu sendiri, apakah kamu memenuhi syarat untuk menjadi tutor? Ini konyol. Manajemen puncak perguruan tinggi ada juga masalah. Hanya karena dia adalah raja satu kata. Begitu banyak talenta muda yang terbuang. Semua orang merasa sedih. Ini adalah suara bulat dari semua orang, untuk mencopot Ye Junlin dari posisinya sebagai mentor. Ya, saya menyarankan agar Universitas Kunlun mencopot Ye Junlin dari posisinya sebagai tutor. Yin Zhengping adalah orang pertama yang berdiri. Saya setuju. Zhu Shaoyuan berdiri untuk kedua kalinya. Aku juga, kemudian semakin banyak orang yang setuju untuk mencopot Ye Junlin dari posisinya sebagai mentor. Li Ziran dan yang lainnya tidak mengikuti, tetapi pikiran mereka sama. Ye Junlin harus dicopot dari posisinya sebagai mentor. Mereka semua mengira dia tidak memenuhi syarat. Ini menyesatkan orang. Ribuan orang berteriak serempak. Ye Junlin harus dicopot dari posisinya sebagai mentor. Apakah Anda mempunyai keputusan akhir mengenai apakah Guru Ye memenuhi syarat atau tidak? Ya, benar. Sekarang giliran Anda untuk menyampaikan pendapat Anda dalam keputusan Universitas Kunlun. Petik 2. Kami paling tahu apakah dia memenuhi syarat. Jika dia tidak memenuhi syarat, maka tidak ada seorang pun dari Universitas Kunlun yang memenuhi syarat. Ye Junlin tidak mengungkapkan posisinya. Tapi Jiao Tianyu dan yang lainnya berdiri satu demi satu. Mereka melihat kemampuan Ye Junlin dengan mata kepala mereka sendiri.
Dia tidak memenuhi syarat. Konyol sekali. Hah, Kini giliran semua orang yang terkejut. Mengapa mereka begitu membela Ye Junlin? Ini tidak ilmiah. Saya tidak tahu jenis obat ekstasi apa yang diberikan Ye Junlin kepada mereka untuk membuat mereka patuh. Itu luar biasa. Apa alasannya? Apakah ada yang salah dengan otakmu, Jiao Tianyu? Kami melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Tahukah kamu? Keluarkan Ye Junlin dari Universitas Kunlun. Dengan cara ini kamu bisa pergi ke tutor lain. Jika tidak berhasil, aku akan mengaturnya untukmu. Mentor yang baik. Yin Zhengping berteriak cepat. Ya, kami melakukannya demi kebaikanmu sendiri. Kami membantumu keluar dari lautan kesengsaraan, tahu? Apakah kamu bersedia menjadi murid di bawah bimbingan orang yang lebih rendah darimu? Tidak mencapai apapun dengan mengikuti Ye Junlin. Kami membantu Anda. Anda harus bekerja sama dengan kami. Petik 2. Semua orang berteriak. Haha, tidak perlu. Menurutku Guru Ye adalah yang terbaik. Petik 2. Kata Jiao Tianyu, ya, menurut kami Guru Ye adalah yang terbaik. Semua orang mengutarakan pendapatnya. Bahkan jika tempat Tuan Ye adalah lautan penderitaan, kami bersedia terjun ke dalamnya. Kami akan menanggung rasa sakit apapun, dan Tuan Ye tidak dapat menghalangi Anda. Mengapa memaksanya pergi? Banyak tanda seru. Terus terang, kami rela ditipu oleh Guru Ye. Kami tidak ada hubungannya denganmu. 80 orang mengungkapkan pendiriannya seperti ini. Menyebabkan kemarahan. Kalian hanyalah sekelompok idiot bodoh. Otak kalian rusak. Ikuti saja Ye Junlin dan jangan pernah melihat terang hari. Petik 2. Menurut pendapat semua orang-orang seperti Jiao Tianyu mengalami kerusakan otak. Ye Junlin berkata, abaikan mereka, ayo pergi. Pada akhirnya, Ye Junlin memimpin semua orang ke puncak dunia. Di tengah ejekan semua orang, dia memimpin semua orang ke Confederate God Platform. Awalnya, ini tidak menghormati beberapa orang yang tidak cukup kuat. Tapi Ye Junlin mengabaikan semuanya. Menghadapi monumen batu, semua orang agak kagum. Jika Ye Junlin tidak melakukannya, maka mereka tidak akan menghormati tablet batu itu. Namun ketika mereka memanjat tugu batu tersebut dan melihat tulisan di belakangnya, mereka semua terkejut. Kecuali namaku, semua orang akan menjadi musuh seluruh dunia. Ingatlah mereka, sejujurnya. Tujuan mengolahmu adalah untuk mereka. Atau aku di sini khusus untuk menghadapinya. Kata Ye Junlin. Semua orang tampak serius dan menatap nama-nama di balik tablet batu itu. Kamu harus ingat bahwa sebagai muridku, Ye Junlin, musuhmu hanya bisa seperti ini. Adapun orang lain di Akademi Kunlun, bahkan instruktur lain pun tidak layak menjadi lawanmu. Jangan mempermalukanku di masa depan. Ye Junlin bertanya. Jalan. Alasan mengapa dia membawa orang-orang ini ke sini adalah untuk membiarkan mereka melihat apakah nama mereka terukir di atasnya. Di satu sisi, untuk memperluas wawasan mereka, membuat mereka memahami misi mereka, dan mengetahui musuh seperti apa yang harus mereka hadapi di masa depan. Daripada bermain-main dengan anak-anak nakal dari Universitas Kunlun itu. Jangan salah paham, mereka bukanlah sasarannya. Setelah mengetahui misi mereka, sikap Jiao Tianyu dan yang lainnya berubah. Tenang dan terkendali. Dengan kata lain, mereka terlalu acuh terhadap hal-hal duniawi. Lagi pula, jika Anda mengetahui seperti apa lawan masa depan Anda satu persatu, Anda akan meremehkan banyak hal. Namun, Ye Junlin memimpin perguruan tinggi untuk memanjat monumen batu secara sembarangan, yang menimbulkan ketidakpuasan banyak orang. Semua orang menyalahkan Ye Junlin atas perilakunya. Sisi lain,
laboratorium dewa mulai mengumpulkan apa yang telah ditemukan oleh berbagai mata-mata. Singkatnya, ketiga dewa kegelapan lebih kuat dari yang dibayangkan. Mungkin Chen Kong benar-benar bukan tandingannya. Hal ini membuat laboratorium dewa sangat bingung. Dewa kegelapan dan mereka bertiga tidak mau muncul. Identitas ketiga orang ini tidak cocok untuk muncul. Mereka lebih memilih berencana membunuh Chen Kong daripada keluar. Merex dan yang lainnya memulai untuk menganalisa. Semakin sering hal ini terjadi, semakin besar ancamannya bagi kita. Sayang sekali kita tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Petik 2. Lucifer dan yang lainnya menghela nafas. Mari kita bicara tentang Akademi Kunlun dulu. Mereka pasti akan membina sejumlah besar orang kuat, yang juga merupakan ancaman bagi kita. Petik 2. Jika kita menyingkirkan mereka semua sekaligus. Mata Lucifer bersinar dengan cahaya dingin. Mereka ingin menyingkirkan mereka, tapi menyingkirkan mereka tidak berarti banyak saat ini. Dan mudah untuk mengekspos diri kita sendiri, jadi kita masih harus menyingkirkan ketiga dewa kegelapan. Penyelidikannya tidak cukup kuat sekarang, jadi kita harus menggunakan orang yang lebih tua untuk menyingkirkan mereka. Teman, Merex tersenyum. Apakah kamu berbicara tentang Biro Perisai Langit Negara Elang Perang? Bukankah kita sudah lama kehilangan kontak? Apakah kamu sudah menghubungi kami lagi? Tanya Lucifer. Tentu saja. Kerajaan Elang Perang Era Baru dan Biro Perisai Langit sangatlah sederhana, namun kemampuan intelijennya masih yang terbaik di dunia. Petik 2. Saya sudah menghubungi Biro Perisai Langit sejak lama. Biarkan mereka membantuku menemukan seseorang. Selanjutnya, aku bisa membiarkan mereka membantuku mencari tahu informasi tentang tiga dewa kegelapan. Kurasa seharusnya ada berita. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Tuan, Lucifer dan yang lainnya segera bertanya, apakah ini? Pada saat ini, Tuan X tiba-tiba menerima panggilan terenkripsi. Ini dari Biro Perisai Langit. Aku akan menjawab teleponnya dulu. Petik 2. Lucifer dan yang lainnya terdiam. Bersambung.